Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Mageta, mahasiswi Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, dengan nomor induk mahasiswa 2021 03 06 122. Yang terhormat Ibu Novia Indela, MPD, dan teman-teman semua yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengapresiasikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Keterampilan berbicara menempati kedudukan yang paling penting karena merupakan ciri kemampuan komunikasi siswa. Keterampilan berbicara juga kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Adapun tujuan berbicara. Yang pertama, informatif. Merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara untuk bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pendengar. Yang kedua, rekreatif. Merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Yang ketiga, persuasif. Merupakan tujuan berbicara yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Yang keempat, argumentatif. Merupakan tujuan berbicara untuk menyampaikan pendengar atau gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Selain tujuan berbicara, adapun manfaat keterampilan. Manfaat keterampilan ada 6. Yang pertama, komunikasi antar individu atau kelompok menjadi lebih efektif. Yang kedua, melancarkan pertukaran informasi. Yang ketiga, menambah karisma dan wibawa. Yang keempat, menambah kepercayaan dalam diri. Yang kelima, menambah level nilai dalam diri. Yang keenam, bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Selain manfaat keterampilan, adapun jenis-jenis berbicara. Jenis-jenis berbicara berdasarkan situasi pembicara. Jenis berbicara berdasarkan situasi pembicara yaitu berbicara dibedakan menjadi berbicara formal. Adapun berdasarkan tujuan berbicara. Berbicara berdasarkan tujuan merupakan berbicara untuk menghibur, menginformasikan, dan untuk meyakinkan. Berdasarkan jumlah pendengar, yaitu jenis berbicara yang dibedakan atas berbicara antar pribadi maupun kelompok. Jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus. Misalnya, berpidato presentasi, penyambutan, perpisahan, perkenalan, dan nominasi. Jenis berbicara berdasarkan metode penyampaiannya, yaitu berbicara berdasarkan metode penyampaiannya, misalnya metode mendadak, metode tanpa persiapan, metode membaca naskah, dan metode menghafal. Selain jenis-jenis berbicara, adapun prosedur pembelajaran berbicara. Yang pertama, adanya tahap perencanaan, yaitu tahap yang harus dilakukan siswa dalam membangun ide dan pikirannya. Adapun tahap pemilihan, yaitu suatu aktivitas untuk membangun, mengembangkan, dan mengemas ide. Yang
ketiga, ada tahap pemproduksian. Tahap ini siswa secara langsung melakukan pembicaraan berdasarkan konteks dan tujuan tertentu. Adapun kesimpulan dari materi pembelajaran berbicara. Kehidupan manusia tidak dapat lepas dari kegiatan berbahasa. Berbahasa sebagai alat komunikasi ini dalam rangka memenuhi sifat manusia sebagai makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan sesama manusia. Berbicara adalah aspek yang penting bagi kehidupan manusia dengan tujuan untuk berinteraksi atau berkomunikasi antar sesama individu maupun kelompok. Manusia tidak lepas dari kegiatan berkomunikasi. Kita semua dapat berhubung satu sama lain. Seseorang yang mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik akan lebih bergaul, terutama dengan lingkungan masyarakat. Dari berbicara, kita dapat menentukan bagaimana sikap dan tingkah laku seseorang. Cara berbicara dengan baik dan benar di depan umum harus dipertimbangkan dan dipahami juga. Dengan mempertimbangkan bagaimana cara menyampaikan informasi tersebut dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Sama dengan ini, tujuan berbicara dapat tersampaikan dengan baik oleh pendengar maupun lawan berbicara. Adapun sarannya, berbicara sangat penting dalam berkomunikasi. Jadi kita perlu memahami bahwa dalam berbicara kita dapat kemampuan mengucapkan bunyi, artikulasi, atau mengucapkan kata-kata untuk mengapresiasikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan dengan baik. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.